Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhati Sembiring dari Departemen Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Para pembelajar yang budiman, kita bertemu kembali pada video kali ini dengan topik bahasan biaya langsung dan tidak langsung serta pola perilaku biaya. Nah, para pembelajar tentu pernah mendengar istilah biaya langsung. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan biaya langsung? Biaya langsung adalah terkait dengan objek biaya tertentu dan dapat ditelusuri dengan cara yang layak secara ekonomi. Sementara itu, biaya tidak langsung dari objek biaya ini akan terkait dengan objek biaya tertentu, tetapi tidak dapat dilacak dengan cara yang layak secara ekonomi. Pada video pembelajaran ini akan diberikan contoh kasus dari sebuah perusahaan otomotif yaitu BMW dengan seri X5S. Mudah-mudahan dalam penyampaian yang disajikan dalam video ini akan dapat memperkaya pemahaman dan wawasan keilmuan dari para pembelajar sekalian. Silahkan menikmati. Terima kasih atas perhatiannya. Ketika kita membahas objek biaya, ini adalah merupakan segala sesuatu yang diinginkan untuk diukur. Para pembelajar, kita akan membahas secara sepintas sebuah pabrik BMW di California Selatan. Pabrik ini membuat beberapa jenis mobil dan sport activity vehicle di pabrik tersebut. Nah, objek biaya apa saja yang ada pada pabrik tersebut? Pada kondisi real, seorang manajer BMW tidak hanya ingin mengetahui biaya dari berbagai produk seperti BMW X5, tetapi mereka juga ingin mengetahui biaya dari hal-hal yang ada seperti biaya pelayanan, kemudian biaya-biaya yang ada pada setiap departemen yang mereka miliki, dan hal-hal yang lainnya. Biaya ini akan dapat memandu sebuah pembuatan keputusan, misalnya bagaimana inovasi produk yang akan dilakukan, kemudian bagaimana kualitas produk yang dihasilkan, dan apa layanan kepada pelanggan yang dapat untuk ditingkatkan. Akumulasi biaya adalah kumpulan data biaya dalam beberapa cara yang terorganisir melalui sistem akuntansi. Sebagai contoh, di pabrik Spartanburg, BMW mengumpulkan biaya dalam berbagai kategori, seperti jenis bahan yang berbeda, klasifikasi tenaga kerja yang berbeda, dan biaya yang dikeluarkan untuk pengawasan. Untuk berbagai model mobil yang diproduksi oleh BMW, maka manajer dan akuntan kemudian membebankan akumulasi biaya ini ke objek biaya yang ditentukan. Pembelajar, ada dua cara yang dilakukan oleh manajer BMW untuk menggunakan informasi biaya ini. Pertama adalah pada saat mengambil keputusan. Sebagai contoh, bagaimana cara menentukan harga model mobil yang berbeda ataupun berapa banyak yang harus diinvestasikan dalam research and development dan pemasaran serta bagian yang lainnya. Pembebanan biaya adalah istilah umum yang meliputi 1. Menelusuri biaya langsung ke objek biaya. Kemudian yang kedua, mengalokasikan biaya tidak langsung ke objek biaya.
Para pembelajar, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi klasifikasi biaya, apakah itu biaya langsung atau tidak langsung. Berikut penjelasannya ya. Yang pertama, materialitas biaya yang dipermasalahkan. Semakin kecil jumlah biaya, maka semakin tidak material biaya tersebut. Dan ini akan mengakibatkan semakin kecil kemungkinan secara ekonomis untuk melacak biaya tersebut ke objek biaya tertentu. Yang kedua, teknologi pengumpulan informasi yang tersedia. Perbaikan dalam teknologi pengumpulan informasi akan memungkinkan untuk mempertimbangkan semakin banyak biaya sebagai biaya langsung. Sebuah bar chart misalnya memungkinkan pabrik untuk mengolah bahan murah tertentu seperti klip dan skrap yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai biaya tidak langsung dan akhirnya berubah menjadi biaya langsung produk. Ketiga, desain operasi. Mengklasifikasikan biaya sebagai biaya langsung akan lebih mudah bila fasilitas perusahaan atau sebagian darinya digunakan secara eksklusif untuk objek biaya tertentu. Hal ini seperti contoh produk tertentu ataupun customer yang tertentu pula. Perlu kita ketahui bahwa biaya tertentu dapat berupa biaya langsung dari sebuah objek biaya dan biaya tidak langsung dari objek biaya yang lainnya. Artinya, klasifikasi langsung atau tidak langsung akan bergantung pada pilihan dari objek biaya tersebut. Sistem penetapan biaya mencatat biaya sumber daya yang diperoleh seperti bahan, tenaga kerja, dan peralatan, dan melacak bagaimana sumber daya tersebut digunakan untuk memproduksi dan menjual produk atau layanan. Biaya variabel akan berubah secara total sebanding dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume total yang terkait. Para pembelajar, biaya tetap tidak akan berubah secara total untuk periode waktu tertentu, meskipun terdapat perubahan luas dalam tingkat aktivitas ataupun volume total yang terkait. Biaya didefinisikan sebagai variabel atau tetap sehubungan dengan aktivitas tertentu dan untuk periode waktu tertentu pula. Untuk contoh kasus pada perusahaan BMW, untuk biaya variabel dapat kita analisa hal yang seperti berikut ini. Bila BMW membeli setir seharga $60 untuk setiap kendaraan BMW X5-nya, maka total biaya roda kemudi adalah $60 kali jumlah kendaraan yang diproduksi. Berikut ini ilustrasinya ya. Biaya setir merupakan contoh biaya variabel karena total biaya berubah sebanding dengan perubahan jumlah kendaraan yang diproduksi. Biaya per unit biaya variabel akan konstan. BMW mengeluarkan total biaya $2 juta per tahun untuk supervisor yang bekerja secara eksklusif di jalur X5. Biaya ini tidak berubah secara total selama kisaran yang ditentukan dari jumlah kendaraan yang diproduksi selama rentang waktu tertentu.
Untuk biaya tetap dapat diilustrasikan sebagai berikut. Misalkan BMW mengeluarkan total biaya 2 juta US dollar per tahun untuk supervisor yang bekerja secara eksklusif di jalur X5. Biaya ini tidak berubah secara total selama kisaran yang ditentukan dari jumlah kendaraan yang diproduksi selama rentang waktu tertentu. Para pembelajar, mari kita lihat contoh kasus berikut ini ya. Bandingkan deskripsi biaya variabel dengan biaya tetap sebesar 2 juta US dollars per tahun yang dikeluarkan oleh BMW untuk pengawasan jalur perakitan X5. Tingkat pengawasan ini diperoleh dan diberlakukan jauh sebelum BMW menggunakan untuk memproduksi X5 dan bahkan sebelum BMW tahu berapa banyak unit X5 yang akan diproduksinya. Kita misalkan BMW menempatkan pengawas yang mampu mengawasi produksi 60.000 unit X5 setiap tahun. Maka, bila permintaan hanya 55.000 X5, akan terdapat kapasitas yang menganggur. Pengawasan di jalur X5 dapat mengawasi produksi 60.000 X5, tetapi hanya akan mampu mengawasi 55.000 X5 karena permintaan yang lebih rendah. Namun, sebagai akibatnya, BMW harus membayar kapasitas pengawasan jalur yang tidak terpakai karena biaya pengawasan tidak dapat dikurangi dalam jangka pendek. Jika permintaan bahkan lebih rendah, katakanlah hanya 50.000 X5, maka biaya pengawasan jalur akan tetap sama dengan 2 juta US dollars dan kapasitas akan menganggur. Per tahun yang dikeluarkan oleh BMW untuk pengawasan jalur perakitan X5. Tingkat pengawasan ini diperoleh dan diberlakukan jauh sebelum BMW menggunakan untuk memproduksi X5 dan bahkan sebelum BMW tahu berapa banyak unit X5 yang akan diproduksinya. Kita misalkan BMW menempatkan pengawas yang mampu mengawasi produksi 60.000 unit X5 setiap tahun. Maka, bila permintaan hanya 55.000 X5, akan terdapat kapasitas yang menganggur. Pengawasan di jalur X5 dapat mengawasi produksi 60.000 X5, tetapi hanya akan mampu mengawasi 55.000 X5 karena permintaan yang lebih rendah. Namun, sebagai akibatnya, BMW harus membayar kapasitas pengawasan jalur yang tidak terpakai karena biaya pengawasan tidak dapat dikurangi dalam jangka pendek. Jika permintaan bahkan lebih rendah, katakanlah hanya 50.000 X5, maka biaya pengawasan jalur akan tetap sama dengan 2 juta US dollars dan kapasitas akan menganggur. Para pembelajar, sama halnya seperti pada kasus biaya variabel, ketika kita ingin mempertimbangkan biaya tetap, maka harus selalu fokus pada total biaya. Biaya yang ditetapkan ketika total biaya tetap tidak berubah meskipun ada perubahan signifikan dalam tingkat aktivitas atau volume total. Biaya yang ditetapkan ketika total biaya tetap tidak berubah meskipun ada perubahan signifikan dalam tingkat aktivitas atau volume total.
Para pembelajar, sama halnya seperti pada kasus biaya variabel, ketika kita ingin mempertimbangkan biaya tetap, maka harus selalu fokus pada total biaya. Biaya yang ditetapkan ketika total biaya tetap tidak berubah meskipun ada perubahan signifikan dalam tingkat aktivitas atau volume total. Manajer dapat mengambil tindakan untuk mengurangi biaya tetap. Misalnya, jika jalur X5 perlu dijalankan selama lebih sedikit jam karena permintaan X5 yang rendah, tidak seperti biaya variabel, biaya tetap sumber daya seperti untuk pengawasan lini tidak dapat dengan cepat dan mudah diubah agar sesuai dengan sumber daya yang dibutuhkan atau digunakan. Namun, seiring waktu, manajer dapat mengambil tindakan untuk mengurangi biaya tetap. Misalnya, jika jalur X5 perlu dijalankan selama lebih sedikit jam karena permintaan X5 yang rendah, maka BMW dapat memberhentikan supervisor atau memindahkannya ke jalur produksi yang lain. Pendorong biaya. Para pembelajar, pendorong biaya adalah variabel seperti tingkat aktivitas atau volume yang secara kausal mempengaruhi biaya selama rentang waktu tertentu. Aktivitas adalah acara, tugas, ataupun unit kerja dengan tujuan tertentu, misalnya merancang produk, menyiapkan mesin, atau menguji produk. Tingkat aktivitas atau volume adalah pendorong biaya jika terdapat hubungan sebab akibat antara perubahan tingkat aktivitas atau volume dan perubahan tingkat total biaya. Sebagai contoh, bila biaya desain produk berubah dengan jumlah suku cadang dalam suatu produk, maka suku cadang adalah merupakan pendorong biaya desain produk. Demikian pula, mil yang dikendarai seringkali merupakan pendorong biaya dari biaya distribusi. Pendorong biaya dan biaya variabel merupakan tingkat aktivitas atau volume yang perubahannya menyebabkan perubahan proporsional dalam biaya variabel. Maka BMW dapat memberhentikan supervisor atau memindahkannya ke jalur produksi yang lain. Banyak usaha kecil yang memiliki satu atau dua mobil perusahaan untuk pergi ke rapat, melakukan pengiriman, dan menjalankan tugas. Demikian pula, banyak perusahaan besar memiliki armada mobil untuk antar jemput, mengunjungi eksekutif dan klien, bolak-balik dari janji temu, makan siang bisnis, dan juga ke bandara. Secara tradisional, memiliki mobil-mobil ini akan melibatkan biaya tetap yang sangat tinggi, termasuk membeli aset yakni mobil untuk biaya departemen pemeliharaan dan asuransi untuk banyak pengemudi. Sayangnya, bisnis tidak punya pilihan lain. Namun sekarang, perusahaan seperti Twitter dapat menggunakan Zipcar untuk mobilitas sesuai permintaan, dan hal ini berarti sekaligus dapat mengurangi biaya transportasi dan overhead mereka. Dari perspektif bisnis, Zipcar memungkinkan perusahaan untuk mengubah biaya tetap memiliki mobil perusahaan menjadi biaya variabel.
Bila bisnis melambat atau mobil tidak diperlukan untuk mengunjungi klien, maka pelanggan Zipcar tidak dibebani dengan biaya tetap kepemilikan mobil. Tentu saja, jika perusahaan menggunakan Zipcar terlalu sering, mereka akhirnya dapat membayar lebih banyak secara keseluruhan daripada yang seharusnya mereka bayarkan jika mereka membeli dan memelihara mobil itu sendiri. Seiring dengan pemotongan pengeluaran perusahaan, layanan berbagi mobil seperti Zipcar mengurangi kemacetan di jalan dan mempromosikan kelestarian lingkungan. Pengguna melaporkan pengurangan jarak tempuh kendaraan mereka sebesar 44% dan survei menunjukkan emisi CO2 dipotong hingga 50% per pengguna. Rentang yang relevan adalah pita tingkat atau volume aktivitas normal, di mana terdapat hubungan khusus antara tingkat aktivitas atau volume dan biaya yang dimaksud. Rentang yang relevan adalah pita tingkat atau volume aktivitas normal, di mana terdapat hubungan khusus antara tingkat aktivitas atau volume dan biaya yang dimaksud. Sebagai contoh, biaya tetap hanya diperbaiki dalam kaitannya dengan berbagai kegiatan atau volume total tertentu, dan hanya untuk rentang waktu tertentu. Misalkan BMW membuat kontrak dengan Thomas Transport Company untuk mengangkut X5 ke dealer BMW. TTC menyewakan 2 truk dan setiap truk memiliki biaya sewa tetap tahunan sebesar $40.000. Penggunaan tahunan maksimum setiap truk adalah 120.000 mil. Pada tahun berjalan, perkiraan total pengangkutan gabungan kedua truk adalah 170.000 mil. Para pembelajar, biaya tetap dapat berubah dari 1 tahun ke tahun berikutnya. Misalnya, jika total biaya sewa kedua truk meningkat sebesar $2.000, maka tingkat total biaya tetap akan meningkat menjadi $82.000. Sementara yang lainnya tetap sama. Jika peningkatan itu terjadi, maka total biaya sewa akan ditetapkan pada level baru ini, yakni sebesar $82.000 untuk mil yang diangkut dalam kisaran 120,001 hingga 240.000. Asumsi dasar dari kisaran yang relevan juga berlaku untuk biaya variabel. Artinya, di luar kisaran yang relevan, maka biaya variabel seperti bahan langsung tidak boleh berubah secara proporsional dengan perubahan volume produksi. Kita misalkan, di atas volume tertentu, maka biaya material langsung dapat meningkat pada tingkat yang lebih rendah karena terdapat diskon harga untuk pembelian yang lebih besar dari jumlah tertentu. Artinya, di luar kisaran yang relevan, biaya variabel seperti bahan langsung tidak boleh berubah secara proporsional dengan perubahan volume produksi.
Misalnya, di atas volume tertentu, biaya material langsung dapat meningkat pada tingkat yang lebih rendah karena diskon harga untuk pembelian yang lebih besar dari jumlah tertentu. Para pembelajar, berikut ini adalah beberapa hubungan jenis biaya. Yang pertama, biaya langsung dan variabel. Kemudian, biaya langsung dan tetap. Lalu, biaya tidak langsung dan variabel. Dan biaya tidak langsung dengan tetap. Para pembelajar, berikut ini adalah beberapa hubungan jenis biaya. Yang pertama, biaya langsung dan variabel. Kemudian, biaya langsung dan tetap. Lalu, biaya tidak langsung dan variabel. Dan biaya tidak langsung dengan tetap. Tidak seperti biaya variabel, biaya tetap sumber daya seperti untuk pengawasan lini tidak dapat dengan cepat dan mudah diubah agar sesuai dengan sumber daya yang dibutuhkan atau digunakan. Namun, seiring waktu, manajer dapat mengambil tindakan untuk mengurangi biaya tetap. Misalnya, jika jalur X5 perlu dijalankan selama lebih sedikit jam karena permintaan X5 yang rendah,